agung, mukjizat Nabi yang paling agung tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Itu salah satu mukjizat Nabi yang paling agung. Memang di sisi lain banyak mukjizat Nabi, membelah bulan itu mukjizat Nabi, keluar dari jerijinya itu air, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Menurunkan hujan berkat doa Nabi itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pada waktu seniku para sahabat lagi mengalami zaman paceklik, laka udan, sehingga tanaman-tanaman, ternak, hewan ternak segala macam pada mati. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa sehingga diturunkan hujan, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang diturunkan di bulan Ramadan. Maka ini bulan Ramadan ini yo katakan baca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah merupakan momen sejarah di mana Al-Quran pernah diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Malaikat Jibril kenapa menjadi Sayyidul Malaikah? Karena malaikat Jibril adalah satu di antara banyak malaikat yang dititipi wahyu berupa Al-Quran, sehingga malaikat Jibril menjadi makhluk yang mulia. Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi rajanya para nabi, menjadi pemimpin para nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menerima mukjizat Al-Quran. Umat Kanjeng Nabi kelep menjadi umat yang paling utama. Bahkan dalam hadis dijelaskan tidaklah umat-umat yang terdahulu iku manjing surga sedurung sedanten umat Kanjeng Nabi iku manjing surga kabeh. Manjing surga sedanten. Lamun sampun umat Kanjeng Nabi melebet surga kabeh, baru umat-umat sing lainnya model umat Nabi Nuh, umat Nabi Salman, Nabi Musa segala baru manjing surga. Tidak akan masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW semuanya masuk surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa. Makanya apa yang berkaitan karo Al-Quran dia akan menjadi mulia. Mengatakan ya. Makanya ahli tahfidz Al-Quran itu luar biasa kemuliaan. Iya, sampul ke kertas biasa kan. Sampul kertas biasa atau semen itu kertas biasa hine, ya kan? Tidak bermanfaat dan tidak berguna. Tapi lamun semen itu bungkus semen kan dijokot cereng memang santri. Setelah dijokot kemudian dikumbah, bekas semen itu dikumbah. Kan memang santri mau katakan kan. Dijokot ambek bungkus semen kan ya. Kemudian dikelebeti, disoek, kemudian dibereseni bekas semen itu. Setelah dibereseni kemudian dikumbah calanang. Sengen lagi zaman Mangasep. Doyan ngebungkus sereng bungkus semen itu boten dikumbah. Tapi bocah ini bagus dikumbah kan jadi tambah bersih. Setelah dikumbah dieler. Setelah dieler jadi sampul Al-Quran. Wani ur tetek-tetek iku. Wani ur nane sing wani ur tetek-tetek iku sampul. Ane sing wani ur tetek-tetek sampul iku. Lah kesing wani. Kenapa tidak berani? Karena sampul itu sudah bersanding dengan Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang kemudian sudah tertempel oleh Al-Quran, seketika itu dia akan menjadi mulia. Berbarengan sereng mukjizat Nabi Muhammad SAW diterusakan sereng keluarga-keluargane, kemudian sahabat-sahabate sing bakale sing nuduhaken kula-kula sedanten. Sana dia sing sapa ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi sing sapa? Sing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti iki mengarang kitab Tangkihul Qaul iki, yakni syarah daripada Lubabul Hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu hasil daripada dorongan orang-orang yang butuh terhadap penjelasan daripada kitab Lubabul Hadis. Siapa? Orang-orang Jawa, terutama Ahlul Jawihi terutama orang-orang Jawa. Sing apa? Sing pada menyimpang tahrif wa tasrif, yang kemudian dia mengalami penyimpangan
salah paham terhadap penafsiran daripada kitab Lubabul Hadis. Karena sing namine hadis mah barang mentah, sing namine barang mentah iku multi tafsir. Jere anukin masih A memengkenen penjabarane, jere si B memengkenen, sehingga banyak sekali orang-orang yang mengalami tahrif wa tasrif, mengalami penyimpangan dalam pemahaman iki kitab Lubabul Hadis. Maka hadirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti adalah sebagai penjelas, sebagai pensyarah, penjelas daripada kitab Lubabul Hadis, sehingga boten wenten wong Jawa sing salah pemahaman terhadap kitab Lubabul Hadis. Ngoten kedulur amur pamur ngancuman karena andep asore Syekh Jalaluddin As-Suyuti kun alam aqdiru ala tashihi. Waduh, kita ora sanggup menghadirkan sarah sing bisa benar-benar menjabarkan kitab Lubabul Hadis ini secara sahih, secara benar. Nah, ini adalah merupakan konteks lafaz yang menunjukkan bahwa kerendahan hati sosok seorang ulama besar, yakni Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tawadhu, padahal beliau adalah seorang pengarang kitab yang luar biasa. Salah satu kitabnya mau kan tafsir salah lain, dan banyak sekali kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh beliau. Tapi tawadhu, adab asor rumah sendiri. Padahal seorang alim. Barang kita mah tempekan terbe ilmu siji loro bae sampun nyelangak sejagat-jagat ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makane urip mah digawe santai bae urusan iki. Urusan jumawa, urusan sombong santai bae. Sing penting mah diisui keberkahan saring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diisui kemanfaatan ilmu. Wallaha as'alu ayaj'alaha khalisan liwajhil karim. Jere Syekh Jalaluddin As-Suyuti kita ngejaluk ngarang kitab iki menawa ditanamkan rasa ikhlas, rasa tulus liwajhil karim, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah semata, bukan karena yang lain. Udu karena kita ngarang kitab iki cipi Syekh Jalaluddin ada di alam sereng batur, di alam sereng sing lainnya, bukan, tapi karena liwajhil karim, karena Allah Subhanahu wa taala. Koten kumang perlu dijaluk sifat ikhlas iku, perlu dijaluk. Memang sangat susah sekali menanamkan sifat ikhlas di dalam hati. Tahadus binikmah mangasep dewek. Sing arane sifat keikhlasan iku bener-bener kudu dipaksa. Senajan misalnya ning ati ning gumer mentes hal-hal sing ikhlas, tetep tindakan kita kudu dipaksa. Contohnya ngaji, lamun ceramah ya contohnya ceramah, nguruk pengajian. Sing arane manusiawi ya tetep bae ning ati menane ngegerentes sing ora-ora kon ya tentang ikilah iku, tapi kita tetap harus dipaksa tindakan kita untuk menuju keikhlasan. Kemudian dijaluk ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus maning cipe Syekh Jalaluddin As-Suyuti ngomongaken ning riki bahwa wa in kana fihi hadisun dhaif la yanbaghi ay yahmula. Lamun misalnya mengko kita ketika ngaji mengkaji bab-bab inti daripada kitab tangkih ini, kemudian lamun kita sampun masuk dalam pembahasan in kana fihi hadisun dhaif, kemudian kita menemukan hadis-hadis sing dhaif, la yanbaghi ay yahmula, aja dianggap remeh, aja diabaikan, jangan ditinggalkan. Lamun misalnya mengko wonten hadis dhaif, aja iku wah iki hadis dhaif ora usah diamalaken, tidak. Aja mengkonon senajan hadis dhaif dienggo klepun li annal hadis dhaifa ya'malu bihi fi fadail a'mal, karena hadis dhaif iku wenang hukume dienggo kangge fadailil a'mal, kangge keutamaan amal, keutamaan siwak, keutamaan salat jamaah. Nganggo siwak karo wong sing ora nganggo siwak iku beda, ora salat memang beda. Nah iku arane fadhailil a'mal, keutamaan amal. Mengko lamun kula metuk hadis-hadis dhaif, hadis-hadis sing lemah, jangan diabaikan, jangan dianggap remeh. Iki hadis dhaif. Senajan hadis dhaif fisirane bisa tegawe.
Dinggo baik yang dinggo senajan iki hadis do misal ya tidak semua dalam kitab ini hadis dhaif semua, tidak, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Lalu kemudian nanti ketika kita menemukan hadis dhaif itu jangan diremehkan. Fadhailul a'mal kama qala Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tanbihil Akhyar. Ibnu Hajar pun mengatakan hal yang sama dalam kitabnya Tanbihil Akhyar, bahwa hadis dhaif itu boleh digunakan, diamalkan untuk fadhailil a'mal, untuk keutamaan amal. Monggo keutamaan nih ngoyuh dodok, keutamaan siwak, keutamaan maning salat jamaah, mau keutamaan puasa sunnah, keutamaan ta'zim terhadap guru, terhadap ilmu, kemudian keutamaan menuntut ilmu, semuanya ada diceritakan di sini. Nah, ini umpama diamalkan walaupun hadisnya adalah hadis dhaif. Kita pernah mengkaji kitab Futuhatur Rabbaniyah, syarah daripada hadis Arba'in, pengarangnya adalah Syekh Ala. Itu sangat tambah bahwasane hadis dhaif mewenang gena fadhailil a'mal. Ya. Dan perlu diketahui juga wadha'ifu hujjatun fil fadhaili bittifaqil ulama, bahwa hadis dhaif juga bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Misalnya lamun wonten wong debat ke segala macam mengkeren tentang masalah Islamiyah, masalah furu'iyah, kemudian kita mendebat dia, menjelaskannya, kemudian dengan menggunakan hadis-hadis sing dhaif dijadikan sebagai hujjah, itu boleh bittifaqil ulama, dengan kesepakatan ulama, dengan syarat bittifaqil ulama kelawan sebab kesepakatannya para ulama. Jadi hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Dalil yang bisa dijadikan hujjah itu bukan hanya dalil-dalil yang sahih saja, tapi hadis yang dhaif, dalil yang dhaif juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Kama fi Syarhil Muhadzab, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Syarhil Muhadzab wa ghairih, dan dalam kitab-kitab yang lainnya. Jadi ning Syarhil Muhadzab juga dijelaskan bahwa hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Malah menana bocah, ana wong yang meremehkan hadis dhaif dikon buka maning kitab, berarti kurang adoh ngaji ini. Wallahul musta'an. Allah iku dat sing akeh nulungane, wa alaihi tuqlanu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memasrahkan diri. Apa besing kita inginakan, apa besing kita cita-citakan, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syariat, setelah syariat kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, endah Allah sing ngurusi. Tugas kita belajar, ngaji, ibadah ning Gusti Allah. Lamun lamun regel ning kemaksiatan, tangi maning marane menungso. Arane menusa lamun bener bae aran dudu menusa, malaikat menusa salah bae dudu menusa, arane iblis. Maka ketika kita jatuh dalam lubang kemaksiatan, tangi maning urpapun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita perbuat namun kita ngejaluk ampunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, tidak akan mengungkuli rahmat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Aja wedi ning makhluk kecuali ning Allah Subhanahu wa taala. Aja wedi ning sapa-sapa. Jangan ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Lai aja ngengkeng maning, aja kangkang kengkeng, aja sombong, aja petang-tang peteng. Jangan. Saya haramkan kepada kalian semua yang saya ajari. Siapapun yang kemudian bertemu dengan saya, tak ajari sereng kula, tak borok sereng kula, saya haramkan kalian untuk menjadi seorang penjual. Aja sampai murid kita pokok besok metu sing pesantren, atau sing ning luar, aku murid-murid sing luar
metu sing majelis petang-tang peteng-teng jumawa niku Pak. Ora ridho ora ikhlas dunia akhirat. Aja sampai dadi tukang ngedol. Tapi lamun ana sing ngedol diborong ora apa-apa katuran. Lamun wani, ora wani melayu. Lamun ora wani melah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna bismillahirrahmanirrahim iku bene adalah bariul baraya. Bahwa Allah iku makna daripada bening kuno adalah bahwa Allah iku yang menciptakan manusia. Wasinu sattarul khotoya. Asin ningriku, asin dari kata bismillah ningriku adalah sattarul khotoya, bahwa Allah iku menutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Iya, kita pernah nyolong, pernah pemaning, pernah ngegosop barangnya batur, sendale batur dienggo tanpa izin. Sattarul khotoya, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Sattarul khotoya, kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mimu mannanu bil ataya, Allah sing nganugrahi kita nikmat iku Allah. Mime iku adalah artinya al mannan bil ataya. yang menganugerahi nikmat ning kula-kula sedanten. Mamang santri, teteh santri harusnya di zaman saiki syukur. Lamun ora syukur salah klepen, karena zaman bengen ku waduh sering zaman saiki. Zaman bengen mah dahar bis sering bekatul. Ning bekatul. Bekatul iku sekul campur masih campur kayak gabah, kulit gabah. Bekatul, bengen makar bekatul. Wakeh mangan dadas kabeh kene iki tenggorokanan. Bengen. Saiki mesekul sepuas sampai mawur-mawur kuwi pondok. Iya. Terus maning bengen cemilan iku klenteng kapuk, wejel kapuk. Ora wejel kapuk. Tahu tidak wejel kapuk itu? Wejel kapuk yang cilik-cilik yang bunder hitam itu. Yang ada di jero kapuk itu. Sing cilik-cilik itu, wejel-wejel kapuk itu digoreng bengen. Digoreng, setelah digoreng diuyai, dipangan. Jadi sira saiki anu apa? Wit kapuk kan arane apa? Wit randu kan ya? Randu. Wakeh mangan ngeblenger, mabok. Bengen. Bengen. Saiki nana sing mangan pun kelentengan kapuk pun. Saiki model panganan apa ada sosis bakar, sosis celup, sosis godok. Saiki olah ke sosis anu gorengnya ya digodok kabeh. Gorengan. Gorengan ini dikukus saiki mah. Udah digoreng. Bakwan kok ya. Bakwane dudu goreng dikukus jere Megawati curak. Jere Megawati kok. Ya. Dikon dikukus. Gati wong urung pernah dadi rakyat miskin memengkonon omonganane. Dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Karena minyaknya larang, ditambah maning saiki BBM larang. Iya. Bahan apa model bensin segala macam lagi larang, lagi naik. Ayah. Doakan menawati hidayah. Terus entikan dengan maning bocah. Mime apa sih maknanya mau kan? Sing dimaksud mime ku mannan wil ataya. Wa qila Allahu kasiful balaya. Dalam perkataan yang lain dijelaskan bahwa Allah kasiful balaya. Dimaksud bismillahirrahman. Bismillah Allah ningriku maksudnya adalah kasiful balaya, yang menghilangkan bilahi. Bila itu bencana-bencana yang menghilangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lamun musim peceklek lagi mengkene iki doa ning Gusti Allah Subhanahu wa taala menawi Allah sedang musim-musim virus mengkene iki, virus corona muncul maning ibune Omicron, muncul maning jadi varian baru Delta Cron. Lain terakhir Politron. Macam-macam penyakit. Jaluk ning Gusti Allah Subhanahu wa taala urusa wedi. Wong virus arep virus keprepen bae apa sumbere sing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing isungi Allah, sing warasaken Allah. Ke ngaji ke bengikin Allahu kasiful balaya, bahwa Allah iku sing ngilangaken
bencana, bilai segala macam, gempa bumi, tsunami, saya kira lagi musim gempa bumi. Wingi ini gempa ning daerah Banten gini. Kelepen bumi ini wis tuwa, bumi ini iki wis ngising, ngoyong ngising ning peturon. Karena ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi diisrokan oleh Allah, diisra mi'rajkan, diceluk karo siji wong, ya Muhammad undurni as'aluka. Orang ngelirik Kanjeng Nabi, kemudian takoni malaikat Jibril, sapa kan malaikat Jibril jare Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jare malaikat Jibril, hadza umur dunya. Mau kan senyeluk andi ke kan Muhammad umur dunia. Nah, pada waktu itu secara biologis dilihat, umur dunia pada waktu itu sampun tua, sampun bongkok, nyekel-nyekel tongkat. Iku di zaman Kanjeng Nabi. Lah jarak umur kita sering Kanjeng Nabi itu, jarak masa kita ke masa Nabi Muhammad itu sudah 1500 tahun, sampun 15 abad lah keprepel. Umur dunia itu wis tuwa, wis ngoyo ngising ning genak wis deket maning arep ajur. Makane bocah-bocah sira pada sing durung nikah aturan nikah arep kiamat, bokatan keburu kiamat depit. Intikane bocah Ar-Rahmanu lamun makna Ar-Rahman itu maksudnya adalah mu'atil atoya. Sing dimaksud Ar-Rahman itu mu'atil atoya, maha pemberi yang memberikan segala sesuatu. Makanya teteh santri aja heran. Lamun urip ning dunia ana wong sing ngelunjak, ana wong sing syirik, ana wong sing kafir ning Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing maksiat ning Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing duraka tetep sogeh, tetep disungi nikmat cari Gusti Allah Subhanahu wa taala, aja heran karena ning dunia. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih ketika di dunia kula sedanten. Aja iri, makanya aja iri. Weh galekan memaksiat bae. Duraka ning Gusti Allah ora elok salat, ora elok puasa lagi bulan Ramadan, ora elok puasa tapi sogeh. Kita mesti melulu salat rajin, salat tahajud rajin, salat wae rajin, puasa rajin. Ora sogeh-sogeh melulu. Makanya niki bae urip perubahan. Aja iri. Aja iri. Makanya ini kita Fathul Mu'in itu jelaskan wa makna Ar-Rahman awsa'u minir Rahim. Makna Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Ning sabebae sing gelem usaha, sing gelem ikhtiar diisungi karo Allah. Arab iku wong Islam, arab non Islam tetep diisungi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita senajan wong Islam, ibadah terus di Gusti Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu boten ketinggal, tapi orang megawe orang bakal diisungi nikmat sareng. Orang bakal diisui kekayaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun kita syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala megawe kerja sesuai kapasitas masing-masing, insya Allah diisui rizki dari Gusti Allah. Sebaliknya senajan wong kafir, senajan non Islam, wong Kristen, wong Yahudi, wong Buddha kerja jalan kerja di syariatnya jalan diisungi rizki sereng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang santri teteh santri aja sesarungan bae mengkula pun sampun balik di pondok wis de keluarga aja sesarungan bae aja pecian bae ya kali tasbih bae rabi mekuru retingon-ingon. Kan perlu usaha, cuman ya usahanya sesuai kapasitas masing-masing. Lamun memang santri usahanya beda karo sing laine. Memang santri memaculi ning sejadah, nandure ning sejadah, ngoyose ning sejadah, nyerubuke ning sejadah. Sehingga wong-wong panen duren lan ning sejadah kecokol duren, wong-wong panen gedang ning sejadah cokol gedang, wong panen iwak lan ning sejadah cokol iwak. Karena memang santri beda kasabiae sereng sing liyan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi kemarin bahwa konsep rizkiku masing-masing. Ane bengen sejarah wis tak ceritakan Imam Malik berdebat cari Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik iku gurune Imam Asy-Syafi'i. Cari Imam Asy-Syafi'i ngomong Imam Malik, rizkimu bakal tekel lamun ora digelah. Apa jawab Imam Malik selaku guru Imam Asy-Syafi'i? Rizkimu senajan ora digelati tetap marak urusan digelati rizki marak dewek. Karena Imam Asy-Syafi'i ki ora terima, tidak merasa puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh Imam Malik. Kemudian keluarlah Imam Syafi'i. Perdebatan tanpa ada titik temu.
Barang ketika metu sing majelis Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i nemu siji wong ning siji tempat lagi ngunduh kurma. Nah, bantonilah Imam Asy-Syafi'i iku lagi nang wong ngunduh kurma dibantoni karo Imam Asy-Syafi'i. Selesai beres ngunduh kurma diisungi kurma Imam Asy-Syafi'i. Klepon karena ngeban manen. Setelah beres dinaik kurma dipangan sering Imam Asy-Syafi'i. Wah, kan jadi tega apa jadi Imam Asy-Syafi'i ku ngomong dewek. Rizki mu kudu digelateni. Lamun kita orang melu ngunduh kurma, kita bakal oleh kurma. Jadi Imam Asy-Syafi'i digawelah Imam Asy-Syafi'i iki kurma kene umai Imam Malik sebagai dalil Imam Asy-Syafi'i. Tok assalamualaikum. Tok assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Jadi Imam Malik dibuka silawang iku mancing lah Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i, arep apa Syafi'i? Kok terjai ya omong kenene. Dolan. Oke mancing aturan dodok sampun dodok disetel sering Imam Asy-Syafi'i. Punten Yai, barang main melanjutaken omongan sing mau nik apa klepon. Bahwa sing arane rezeki mah tetep kudu digelati. Jere Imam Asy-Syafi'i kurma wis didokon ning kono ya. Kemudian Imam Malik sampun ngejipi ku kurma. Oh, kayak gitu ku contohnya. Kita ora bakal bisa mangan kurma lamun kita ora melu ngunduh kurma jadi Imam Asy-Syafi'i. Nah dibantah sering Imam Malik, tetap pendapat kita mah sing arane rezekimu ora mesti digelateni gitu kedel. Lanjut kita kepada bae mangan kurma kayak sir mangan kurma kita mangan kurma lah. Kita ora melu ngunduh kurma tapi kita mangan kurma. Jadi Imam Malik. Jadi Imam Asy-Syafi'i iya Malik. Iku laris. Jadi ada kapasitas sesuai dengan eksistensinya masing-masing, sesuai dengan posisinya masing-masing, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ar-Rahman. Oh Allah Maha Pengasih. Arab maksiat sira katurang masuk lamun sira wae megawe tak anei rezeki jare Allah Subhanahu. Tapi ingat wa ma'nar rahim wa ar-rahim ghafirul khataya. Lamun makna ar-rahim sejen karo ar-Rahman. Lamun siji kitab lain lamun rahim genak wong-wong sing disayang sareng Gusti Allah, wong-wong sing taat ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing ora eman apa? Sing ora taat ning Gusti Allah, sing boten takwa ning Gusti Allah, ora antuk rahime Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna ar-rahim niki adalah ghafirul khataya, bahwa Allah iku ngampuni sedanten dosa-dosa kula. Jadi sing elok maksiat ning Gusti Allah ning dipinanane woi daripada ora usah putus asa. Kita mau tobat kekayaan ora diterima ning Gusti Allah. Kayane kita mau mancing neraka aja mengkonon. Rahmati Allah mah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita berbuat. Semoga kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikabulkan semua hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dikabulkan semua cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Barakati min Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu